Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Yurian mau membuka peti. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di sana ada Yurian yang lagi bergumam. Aku ingin langsung membukanya. Tapi itu akan terlalu mencolok, bukan? Dan ini akan terbuka dalam 2 menit 30 detik. Ngomong-ngomong, bukankah kota ini terlihat sedikit aneh? Itu adalah kekuatan ajaib yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Haruskah aku katakan ini lebih sedikit tidak menyenangkan daripada monster level 4? Baiklah, semua akan baik-baik saja karena aku yang melakukannya. Mari kita mulai. Instruktur Seras berkata, 1 menit sudah berlalu. Yurian bergumam, apa ini? Tidak ada celah. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Apakah ini harus dilakukan sedikit lebih keras? Instruktur Seras berkata, 2 menit telah berlalu. Ada apa, Yurian? Bukankah kamu adalah murid istimewa pertama di kerajaan ini? Bukan berarti kamu tidak bisa membuka kota itu begitu saja, kan? Semua anggota lainnya bisa membukanya. Yurian terus berusaha membuka peti tersebut. Dengan tiba-tiba Yurian merasa pusing. Yurian bergumam, sihirku dipantulkan. Instruktur Seras berkata, 2 menit 50 detik telah berlalu. Tersisa 10 detik lagi. Tunggu. Instruktur Seras bergumam, aku rasa firasatku salah. Kukira dia lebih baik daripada anak-anak yang lain. Tentu saja, dia tidak bisa membuka kota itu. Mungkin hari pertama pertandingan itu hanya keberuntungan. Yurian berkata, terbuka. Aku berhasil. Tersisa 1 detik dan kota itu terbuka. Aku bisa memakan daging terbaikku. Tunggu sebentar. Dengan tiba-tiba Instruktur Seras membuat penghalang. Instruktur Seras berkata, Yurian, iya, pahlawan pertama ketika meninggalkan 3 kotak kepada keturunannya. Setiap kotak dilapisi dengan mantra pelindung khusus. Sejauh ini keturunannya telah melakukan berbagai cara, namun aku tidak bisa membuka yang telah kamu buka. Mereka menyimpan ini di tempat yang berbeda di kerajaan. Kota ini adalah salah satu dari 3 kota yang ditinggalkan oleh pahlawan pertama. Di sisi luar, Ryushi berkata, Yurian terlambat. Benar, mungkin dia sudah gagal karena itu terlalu susah untuknya. Kalau itu aku, mungkin keringatku sudah deras sekarang. Kita kembali di sisi Yurian. Dia berkata, tidak dapat dibuka sampai sekarang. Apakah relik pahlawan adalah milikku? Apakah mungkin aku lebih kuat daripada pahlawan? Kamu tidak perlu berbangga karena hal itu. Aku sudah tahu jawabannya pada hari sebelumnya, bahwa standar untuk membuka kota itu bukanlah kekuatan. Instruktur, yang aku tahu ini adalah pelatihan tenaga untuk membuka kotak biasa. Tapi kenapa aku membuka harta karun nasional? Tidak perlu memikirkan hal kecil seperti itu, Yurian. Yang terpenting kotaknya telah terbuka.
Rasanya sangat hebat bisa membuka kotak yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Sebentar, ini bukan hanya sesuatu yang dirayakan dan diakhiri seperti itu saja. Tidak apa, mulai sekarang apapun yang aku katakan tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Apa yang ditinggalkan oleh pahlawan pertama adalah sebuah pesan yang harus aku katakan kepada orang yang membuka kotak itu. Pesan, tidak, bisakah aku pergi saja? Saya tidak berpikir untuk terlibat. Saya juga orang biasa. Kupikir ini sudah seperti anugerah untukku. Kotak yang dulunya tidak terbuka, sekarang sudah terbuka. Itu pasti kehendak pahlawan pertama. Kotak ini tidak bisa dibuka paksa dengan kekuatan. Kekuatan pahlawan yang dianggap sebagai hadiah dari dewa. Faktanya adalah sihir warisan yang ditinggalkan oleh pahlawan pertama itu sendiri. Jadi, kekuatan pahlawan itu bukan hadiah dari dewa, tapi kekuatan itu adalah milik pahlawan itu sendiri dan diturunkan keturunannya. Itu tertulis di gulungan yang ada di kotak tadi. Kekuatan yang ditinggalkannya tidak bisa lebih dari generasi kelima. Terima kasih, berkat dirimu aku akhirnya mengerti sedikit. 4 tahun yang lalu, wanita itu memimpin semua orang, berusaha sekuat tenaga untuk membunuh level 5. Kita beralih di luar ruangan. Di sana ada Krian. Dia berkata, "Jelas sekali, itu ada di belakangku. Rumah pohon itu menghilang. Lebih tepatnya, sihir penghalang membuatnya seolah-olah rumah pohon itu menghilang. Aku tidak dapat mendengar apapun seperti yang diharapkan. Seras, dirimu memang luar biasa." Kita dilihatkan kejadian 4 tahun lalu. Di saat kejadian operasi penghapusan monster level 5. Di saat instruktur Yewon masih jadi pahlawan. Seras berkata, "Kamu ceroboh, Yewon. Semua orang di dalam kelompok ini sedang kelelahan sekarang. Sekarang level 5 telah mundur. Kita harus menghentikan operasinya dan kembali. Tidak semua orang memiliki kekuatan pahlawan sepertimu. 20 dari kelompok pahlawan dan 40 kesatria biasa dikerahkan dalam operasi ini. Dari total 60 orang, 4 dari kelompok pahlawan dan 23 kesatria tewas. Tidak seperti yang Anda pikirkan. Level 5 sangat kuat. Operasi ini tidak dapat dihentikan. Saat ini level 5 sedang terpojok. Kita harus mengejar dan membunuhnya sebelum dia pulih. Lakukan secukupnya saja. Bahkan operasi penghapusan level 5 yang kamu lakukan secara tidak wajar, kami ikuti tanpa sepatah kata pun. Tapi tidak untuk kali ini. Jika kita mengejar level 5 dengan kondisi seperti ini, sudah pasti semuanya akan tewas. Kalau kita tidak membunuh level 5 sekarang, kita tidak tahu seperti apa masa depan umat manusia nantinya. Jika kita kembali sekarang, teman dan kesatria yang telah berkorban akan menjadi sia-sia, dan keluarga kita yang berharga akan menderita kerusakan yang lebih besar. Kenapa kamu begitu sangat terburu-buru? Kita masih memiliki banyak waktu.
Kita kembali di waktu yang sekarang. Kekuatan pahlawan akan segera menghilang. Kekuatan seorang pahlawan? Apakah Anda mengenal Guru Yewon? Kalau dipikir-pikir, gurumu adalah Yewon kan? Bisa aku katakan, kami adalah mantan seperjuangan. Pokoknya, kejadian hari ini adalah rahasia di antara kita. Aku masih bertanya-tanya, apa yang harus aku lakukan dengan kenyataan ini? Tolong jangan beritahu siapapun ya. Baiklah. Setelah itu, Yurian pun memakan daging yang berkualitas tinggi itu. Kita beralih di sebuah tempat. Di sana ada Yurian. Yurian berkata, "Enak sekali. Pelatihan hari ini sangat memuaskan. Kemarin rasanya sedikit tidak adil karena hanya kami yang mengalaminya. Kalau saja aku bisa makan daging seperti itu lagi, aku akan mati dengan senang hati sekarang juga. Apa yang akan dilakukan untuk latihan besok? Besok ya, mungkin akan bertarung melawan pasukan kedua. Kamu sudah lama tidak bertemu, Yurian. Ini pertama kalinya kita mengobrol seperti ini kan?" "Iya, benar. Apa mungkin kamu masih belum mengetahui namaku? Sekolah sihir yang sama kelas unggulan tahun pertama peringkat ke-10, Golia. Tentu saja kamu adalah Golia. Setidaknya aku tahu nama semua orang di sini. Diriku tidak layak dibandingkan dengan orang lain, karena aku pasti tidak memiliki kehadiran. Tidak begitu. Fakta bahwa kamu di sini berarti kakak. Sayangnya tidak ada. Di antara kelas 1, kamu dan aku terpilih sebagai prajurit muda, dan juga Hina dan Raizo. Hanya ada 4 orang yang seperti ini. Jadi begitu. Apa sih kriteria seleksinya? Kalau mereka memilih orang rendahan biasa sepertiku, harusnya pilih Ella juga. Aku pikir kinerjamu cukup baik untuk terpilih. Sebaliknya, aku tidak tahu kenapa aku dan Hina terpilih. Kami tidak menghadiri pertandingan persahabatan dan bahkan tidak melakukan apapun. Kalau Raizo, dia cukup lucu. Awalnya dia tidak terpilih, tapi karena personil manajer bilang dia memukuli mereka, para prajurit sepertinya mengakui keberaniannya. Dia lumayan gila. Besok kita melawan kelompok pasukan kedua. Ada siapa saja di pasukan kedua? Itu aku, ketua kelompoknya, Deus. Dan ada juga Nuzang, Golia, Hina, Raizo, dan juga Larry. Larry, apa aku terlihat seperti temanmu? Jangan mencoba meninggikan suaramu lagi. Maaf. Larry, minta maaf. Dulu Yurian hampir dipukul oleh Larry. Aku masih tidak bisa memaafkan kejadian saat itu. Sepertinya Larry terhipnotis saat itu. Terhipnotis? Aku yang diserang oleh Yurian terlebih dahulu dan langsung dibawa ke rumah sakit. Saat dirawat, aku menyadari bahwa ingatanku pada saat itu tidak akurat. Setelah pemeriksaan lebih lanjut,
Aku mengetahui bahwa diriku berada di bawah pengaruh halusinasi. Itu bukan perasaan yang baik. Yang terpikir olehku hari itu hanyalah aku harus membunuh kalian semua. Kelas 1 hari itu awalnya adalah pendidikan teori, tapi tiba-tiba berubah menjadi kelas berburu monster. Dengan tiba-tiba ada serangan ke arah Deus. Ternyata serangan itu berasal dari Johnny. Johnny berkata, "Kalau kamu ingin tetap hidup, ayo bertarung. Senjata baru, negara bebas. Itu menyenangkan. Ayo kita coba senjata itu." Yurian hampir dipukul dari orang lemah seperti ini. Jangan berdebat. Aku telah memutuskan untuk menjalani kehidupan yang baik. Patuhi aku, dasar bajingan bodoh. Apa yang akan terjadi kalau kelompok pasukan kedua melawan kelompok pasukan pertama? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!